Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emilda Aryani dengan NIM 190105020109. Saya dari jurusan Perbankan Syariah, kelas B angkatan 2019, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 2 yang diampu oleh dosen Bapak Jungga. Baik, teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai salah satu dari konsep dasar probabilitas. Tapi sebelum itu, teman-teman tahu nggak sih probabilitas itu apa? Jadi, probabilitas itu merupakan peluang suatu kejadian. Nah, konsep dasar probabilitas sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama ada faktorial, yang kedua ada permutasi, dan yang ketiga ada kombinasi. Tapi untuk kesempatan kali ini, saya akan lebih memfokuskan pembahasan kita mengenai materi kombinasi nih teman-teman. Yuk kita langsung masuk ke pembahasannya. Teman-teman pasti nggak asing kan dengan kata kombinasi yang sering kalian temui di matematika ataupun di statistika. Tapi kalian tahu nggak sih kombinasi itu apa teman-teman? Jadi, kombinasi adalah suatu penyusunan beberapa elemen atau objek di mana ketika menyusun urutannya itu tidak diperhatikan teman-teman. Nah, kombinasi itu juga umumnya digunakan dalam persoalan pemilihan tim, pengambilan bola sekaligus, pemilihan soal, maupun persoalan jabat tangan. Oke, berikut ini adalah rumus dari kombinasi teman-teman. Nah, untuk cara bacanya itu N kombinasi K sama dengan N faktorial per dalam kurung N dikurang K faktorial dikali K faktorial. Oh ya, teman-teman perlu catat juga nih, untuk penulisan N kombinasi K itu ada yang atas bawah seperti contoh, tapi ada juga yang menuliskan N di depan teman-teman. Jadi N kombinasi K. Nah, selanjutnya ini adalah keterangan dari unsur yang ada di rumus. Di C itu untuk kombinasi dan N untuk jumlah banyaknya objek yang tersedia, sementara K untuk jumlah banyaknya objek yang dicari. Mungkin untuk lebih memahami pembahasan kombinasi, kita masuk ke contoh soal. Ini contoh soalnya teman-teman. Kevin akan mengikuti suatu tes olimpiade matematika dengan jumlah soal yang disediakan sebanyak 10 butir. Ia hanya diperbolehkan mengerjakan sebanyak 8 butir dari soal yang telah disediakan, dengan catatan bahwa soal nomor 1 dan 3 harus dikerjakan. Banyak cara yang mungkin dalam pemilihan soal tersebut adalah, di sini ada kata 10, 8, dan soal nomor 1 dan 3 harus dikerjakan. Nah, kita garis bawahin dulu nih teman-teman untuk mempermudah kita dalam mengerjakan soal. Selanjutnya kita masuk untuk mengerjakan soal. Tapi sebelum itu, kita tulis dulu nih apa aja yang sudah kita ketahui dari soal. Jadi di sini dikatakan bahwa jumlah soal yang disediakan sebanyak 10 butir. Nah, itu berarti 10 ini sebagai N teman-teman. Dan ia hanya diperbolehkan mengerjakan sebanyak 8 butir dari soal yang disediakan. Berarti 8 itu sebagai K. Nah, di sini ada syarat nih. Nomor 1 dan 3 atau 2 soal itu harus dan wajib dikerjakan oleh Kevin. Berarti N yang semula 10 itu kita kurangi dengan 2 yang soal yang memang sudah pasti akan dijawab Kevin. Itu sama dengan 8. Berarti N nilainya 8, selanjutnya K juga begitu. K yang semulanya 8, kita kurangi dengan 2, soal yang memang akan dijawab oleh Kevin, sama dengan 6. Jadi nilai N itu 8 dan K sekarang 6.
Selanjutnya, nah, kita udah dapet nih nilai N dan K setelah kita kurangin dengan dua soal yang memang akan dijawab oleh Kevin. Selanjutnya, kita masukkan nilai tadi ke dalam rumus kombinasi. Jadi, penulisannya itu akan menjadi 8 kombinasi 6 sama dengan 8 faktorial per dalam kurung 8 dikurang 6 faktorial dikali 6 faktorial. Oke, di sini ada tanda kurung nih teman-teman. Kita selesaikan dulu bilangan atau penjumlahan perkalian apapun yang ada di dalam kurung ini. Jadi penulisannya itu nanti akan menjadi 8 faktorial, 8 dikurang 6 sama dengan 2 faktorial dikali 6 faktorial. Selanjutnya kita jabarkan bilangan faktorial ini menjadi perkalian biasa. Penulisannya akan menjadi seperti ini. Nah, ini 8 dikali 7 dikali 6 sampai dengan 1. Begitu juga dengan 2 faktorial dan 6 faktorialnya. Selanjutnya kita kalikan semua bilangan yang di atas. Setelah nanti dapat hasilnya, kita bagikan dengan hasil kali bilangan yang di bawah. Nah, nanti akan ketemu tuh hasilnya adalah 28 cara, teman-teman. Oke, itu tadi cara untuk mencari kombinasi. Tapi kalau kalian merasa cara ini agak ribet dan cukup sulit untuk kalian pahami, kalian bisa gunakan cara kedua, teman-teman. Nah, cara kedua ini kita tulis ulang dulu soalnya, tapi untuk baris pertama dan kedua itu tidak ada perbedaan dengan cara yang pertama. Nah, seperti ini nih teman-teman. Kalian bisa lihat kan? Nah, ini tetap sama dengan yang pertama. Perbedaannya adalah di baris ketiga. Kalau di cara pertama baris ketiga itu menjabarkan perkalian. Nah, tapi kalau di cara kedua, kalian cukup lihat nih penyebutnya. Bilangan faktorial dengan angka tertinggi berapa? Ini kan dicontoh 6 faktorial. Berarti 8 faktorial ini kita jabarkan sampai dengan 6 faktorial. Kalau kalian bingung, kalian bisa lihat nih contoh soal atau cara penulisan. 8 faktorial kita jabarkan sampai 6 saja. Kenapa? Karena nanti 6 faktorial ini dan 6 faktorial ini bisa kita coret. Selanjutnya 2 faktorialnya juga dijabarkan. Oh, mohon maaf teman-teman, ini bukan tanda faktorial di sini sudah tidak ada lagi. Nah, hasilnya juga sama dengan 28 cara. Jadi, terserah untuk kalian lebih mudah menggunakan cara pertama atau cara yang kedua. Selagi hitungan kalian benar, itu tidak akan ada perbedaan jawaban antara cara pertama dan cara kedua. Nah, teman-teman, mungkin sampai sini dulu penjelasan dari saya. Saya mohon maaf nih kalau misalnya dari teman-teman merasa penjelasannya kurang atau terlalu cepat. Nah, tapi untuk berlatih kalian bisa nih mengerjakan soal-soal yang ada di Google, yang ada di YouTube, ataupun yang ada di buku-buku kalian. Mungkin itu saja dari saya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menyaksikan video ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.